Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore bosku. Bentar loh. Oh bentar. Ketemu lagi bersama saya Dani Bagas Pradika sebagai host dalam acara bincang-bincang santai pada sore hari ini. Nah kebetulan pada sore hari ini itu kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yaitu nanti bisa berkenalan sendiri ya sama tamu yang luar biasa ini. Namun sebelum itu sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya Mantap Mas, mas, betul sekali. kita akan membuka Yang acara muda mendunia, unggul dan islami. itu Betul. motonya itu Mantap mantap sekali. banget. Muda mendunia, unggul dan islami. Keren banget. Sebelumnya kita akan membuka acara ini dengan bacaan hamdalah. Bismillah, Mas. Iya, dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Jadi pada sore hari ini itu kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yaitu Mas Nova Haldi Krishna atau yang akrab disapa Bom. Bom. Ya. Mungkin terus- bisa perkenalan terlebih dulu Mas kepada Boleh. audiensnya. Siap. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Novaldi Krishna Syaputra dari Ilmu Pemerintahan 2018. NIM-nya 2018-05-20225. Sebelumnya masnya juga loh. Saya belum kenal ya mas. Ada pepatah tuh tak kenal maka tak sayang mas. Gimana ini? Kalau udah saya tapi ditinggalin Mas. Waduh, ngeri mas. Oke. Mas, saya Perkenalan dulu. dulu Mas ya. Siap, bos. Kalau saya namanya Dani Bagas Pradika, tapi khusus cewek kalau sulit Waduh. bisa panggil aja sayang gitu. Berat. NIM-nya 2018 052 0095. 2018 ya mas. Asli. Oh, asli. Saestu Siap. 2018. Siap, asli. Oke, Mas Bom jadi Siap. panggilnya Gimana, Mas? Bom aja ini ya. Boleh silakan. Seenaknya mas. Pada sore hari ini itu kita akan membahas sesuatu hal yang amat penting Mas, yang Apa itu, Mas? Yang sudah ditugaskan oleh dosen kita Mas. Siapa tuh dosennya? Waduh, kok dosennya saya deg-degan nih. iya, dosennya pokoknya yang paling ganteng IP Mas. Yang idola itu bukan idola idola ciwi itu. pokoknya. Mantap, Iya. pokoknya. Nah, pada sore hari ini itu saya bermaksud mewawancari Mas Bom nih. Boleh. Soal topiknya penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif seperti itu. Siap. Sudah belajar belum nih? Waduh. Wah, Mas. Langsung aja. Waduh, itu Langsung sudah aja. siap boleh Langsung Mas. aja. Ya ini Oke. kita sepemahaman saya Mas ya. Karena kan yang namanya apa ya? Bukan narasumber ya. Masnya kan bertanya sedangkan perspektif orang itu kan beda-beda. Oke. Ya kan? Jadi kan Konkret. ini saya cuma bisa menjawab sepemahaman saya dan Iya. insya Allah bisa membantu. Gitu ya Oke, Mas ya. siap. Karena kalau saya ada salah pun ya saya mohon maaf karena manusia itu sumber dari kesalahan. Mas. Manusia ini toh? Iya saya manusia Mas. Manusia. Siap. Oke, yang pertama itu Siap. gini Mas, deg-degan nggak ini? Deg-degan nggak? Ah, Biasa saya- aja ya. Saya deg-degan ini karena tugasnya nih, aduh, Nah. dosennya tuh. Oh, gara-gara dosennya toh. Siap. Siap masuk YouTube loh Mas. Waduh. Yang pertama Mas Siap. Bom langsung aja. Jadi gini Mas, apa yang Mas Bom ketahui atau Mas Bom pahami terhadap pendekatan dalam penelitian kualitatif? Gitu loh, bisa dijabarkan mungkin Mas. Ya. Jadi ini pertanyaan pertama ya Mas ya, pendekatan apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam penelitian kualitatif. Ya. Jadi gini Mas, di dalam menurut saya, sepemahaman saya di dalam pendekatan di bisa penelitian kesini, Mas? apa? Bisa menghadap ke sini aja. Wah, siap. Iya, siap. Siap. Nah. Maaf. Di dalam pendekatan penelitian kualitatif itu ada apa ya? Dalam mencapai maupun mendapatkan jawaban maupun hasil dari apa yang kita teliti itu ada beberapa metode Mas. Metode ya. Salah satunya itu melalui yang bisa disebut pendekatan. Nah, jadi pendekatan itu gunanya untuk mendapatkan suatu kerangka Iya. dari penelitian itu yang akan kedepannya kita teliti. Misalnya jadi kita mau meneliti A nih. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari penelitian kita, nah gitu kan kita butuh namanya kerangka ya Mas, supaya jelas gitu dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang digunakan pendekatan. Fungsinya menurut definisi ya menurut saya itu pendekatan itu seperti itu, dari pendekatan yang ada di penelitian. Jadi menurut Mas Bom ini pendekatan dalam penelitian kualitatif itu adalah sebuah metode Mas ya, untuk mencapai kerangka seperti itu. Bisa untuk
ya pokoknya malah lebih spesifiknya menurut saya tuh kalau pendekatan di penelitian kualitatif itu fungsinya sebagai untuk mencapai kerangka itu Mas, kerangka dalam penelitian seperti itu. Oke. Super banget ya jawabannya tadi. Wah, super kayak Mario Teguh. Golden Voice, mantap. Keren banget. Mantap. Langsung loncat nih Mas ya. Bisa nggak loncat? Ada banyak ya pertanyaan. Oh, banyak banget ini. Alhamdulillah. Banyak Siap. banget. Yang Boleh, selanjutnya itu Mas, coba Mas Novaldi itu bisa menjelaskan fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif. Fungsinya. Iya, Mas. fungsinya pendekatan. Jadi Biar teman-teman semua itu nanti juga tahu gitu Mas. Ya. Siap. Oke, silakan Mas Bambang. Saya ingat dulu Mas. Jadi lali toh. Lali Mas, lupa. Grogi lebih tepatnya kalau udah sampai di depan on cam itu tuh saya tuh kadang gemeretak. Jadi menurut saya ditinjau dari yang kata Masnya tadi apa sih fungsinya ya Mas? Iya, fungsi yang fungsinya pertama. menurut saya itu tuh untuk memperoleh apa ya kayak data yang lebih mendalam gitu loh. Untuk apa guna pendekatan itu adalah fungsi untuk mendapatkan fungsi yang mendalam terhadap teori tersebut. Kemudian untuk mengembangkan teorinya tersebut setelah kita memperdalam itu fungsi pendekatan itu tuh untuk mengembangkan teori. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan teknik apa yang akan kita gunakan ke depannya untuk melakukan penelitian seperti itu. Nah, itu sih menurut saya apa sih fungsi dari apa sih tadi? Pendekatan ya. Fungsi pendekatan tuh menurut saya seperti itu. Sorry Mas, ini kemeringat panas di jero kamar. Enggak ada AC Mas. Enggak ada sih. Waduh, Ini jendelanya saya tak buka. masih panas Mas. Masih panas banget ya. Dosa kita berdua weh. Nanti itu. Siap. Maaf. Selanjutnya aja ya. Boleh langsung. Soalnya durasi kita juga mepet ya Mas. Ini udah 7 menit. Cepet banget. Maksimal tuh 10 menit Mas. Siap, langsung aja kita kebut langsung. Jadi yang ketiga itu Mas Bambang bisa menyebutkan nggak 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif serta penjelasannya gitu. Biar teman-teman juga tahu 5 pendekatan. 5 pendekatan ya. Kalau yang seingat saya ya Mas, Mas Bagas, ya. itu ada yang pertama itu namanya studi naratif. Studi naratif. Kemudian ada lagi studi fenomenologi. Iya gitu, fenomenologi. Nah, itu. Terus habis itu ada lagi studi grounded teori. Yeah. Studi grounded teori. Terus ada lagi studi etimologis. Etno ya? Iya, Etnografi. Sorry. Maklum. Kan lupa. Gerah. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus. Jadi studi kasus ini kayaknya yang sering dipakai Mas ya dalam penelitian kualitatif ya? Iya, itu yang karena ya hampir seluruh mahasiswa menggunakan studi kasus gitu. Ya mulai dari penjelasannya, menurut saya studi kasus itu salah satu jenis pendekatan yang ya seperti kita ketahui bareng-bareng menelaah sebuah kasus itu pada konteks tertentu dengan setting kehidupan nyata dari kehidupan nyata. Jadi misalnya kita mau meneliti kasus korupsi nih, studi kasusnya langsung aja ya kenyataan realnya gitu. Betul. Tapi dalam suatu waktu tertentu ya maksudnya nggak hampir semua tapi ibaratnya kontemporer gitu Mas. Siap. Keren kan Mas? Ngeri. Terus apalagi tadi yang apa etno itu apa gimana ya itu salah satu pendekatan. Udah 9 menit ya Mas ya. Mas Akil izin nanti nambah agak banyak sedikit. Itu meneliti suatu kelompok yang berdasarkan itu kebudayaan tertentu gitu. Jadi ada suatu namanya etno ya kan, kalau itu etnik. Waduh, masuk banget ini. Jadi pelajaran baru juga bagi saya ini. Ya, aku mau nyambung kan. Maaf Mas. Jadi etno itu menurut saya jadi suatu kebiasaan maupun kebudayaan. Jadi kita menelitinya tuh melalui kayak kebudayaan atau kebiasaan seperti itu Mas. Terus lanjut ke grounded tadi Mas Bambang grounded teori ya. Grounded teori. Oke, studi grounded teori ya Mas ya. Itu upaya peneliti dalam melakukan analisis ya Mas ya.
analisis abstrak secara abstrak itu terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan harapan bahwa analisis itu dapat menciptakan teori tertentu. Jadi studi kasusnya hampir sama kayak yang tadi, yang studi kasus ya. Studi kasus. Itu kan gitu kontemporer. Nah, kalau yang grounded teori itu lebih ke melakukan penelitiannya itu dengan fenomena yang maksudnya baik itu secara bebas gitu loh maksudnya. Nah, terus yang itu habis itu ada fenomenologi, itu tentang esensi dari suatu kejadian kayak gitu, jadi suatu kejadian. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah tadi awal itu apa namanya, naratif ya Mas ya. Naratif itu studi yang berdasarkan pada narasi atau cerita dari yang kita akan kuak gitu, ibaratnya kayak misalnya saya masnya sebagai penanya dan itu nanti menggunakan naratif itu menggunakan narasi saya seperti itu. Narasi dari narasumbernya. Jadi gitu. seperti itu. Oke, tadi Mas Bumum udah menyebutkan beberapa metode pendekatan ya. Betul. Kayak ada naratif, terus grounded teori, terus ada study case dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan mendasarnya itu dari semuanya itu bisa dijelaskan secara singkat aja Mas, biar durasinya itu nggak terlalu singkat ya. Jadi singkat aja. Menurut saya masing-masing itu terdapat sebenarnya hampir ada kesamaan, tapi terdapat beberapa benang merahnya. Bukan benang merah, intinya tuh hampir berbeda. Kayak misalnya studi narasi itu lebih ke cerita, kemudian yang etimologi itu lebih ke kebudayaan, kemudian atau kebiasaan, terus yang terakhir itu ada kayak studi kasus maupun yang grounded teori itu tuh lebih ke fenomena-fenomena yang terjadi. Sebenarnya itu sih menurut saya intinya kayak gitu. Oke, udah panjang banget tadi Mas Novaldi atau Mas Bombom menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya kira juga teman-teman mungkin sudah memahami ya. Kalau belum memahami nanti PC aja. Waduh, saya ilmunya berapa. Kalau emang belum tadi saya tuh beli bukunya Mas, bentar. Oh iya, mana bukunya ya? Saya ambilkan dulu. Gas buku ini. Ya pokoknya jangan lupa beli, kalau enggak lebih mendalam tuh beli bukunya Mas Sakir sama Pak Profesor Perido. Tadi bukunya saya cari di mana Mas? Piye Bang? Ya jadi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja Mas ya. Terima kasih Mas Novaldi untuk durasinya juga udah berlarut-larut. Jadi seperti itu saja. Bila ada salah kata dari saya maupun dari Mas Novaldi, mohon dimaafkan teman-teman semua, Pak dosen juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.